pesan, Apa itu, bisa dokter? titip pesan. Apa? Tolong minta tolong pengacara Pitra bawa borgol untuk nangkep Oh Sylvester bukan iya. V Matutina. Minta tolong Pitra ya. Oh Melalui iya. tayangan ini aku minta Pitra itu kau tangkap itu Sylvester. Kan dia juga sering cekcok dua orang itu ya. Tangkap itu Betul, pakai betul. borgol kamu itu. Oke. Oke. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, hari ini sekitar pukul setengah dua, tadi Pak Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 287K garing PID garing 2019 yang pada pokoknya di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa terdakwa Sylvester Matutina itu bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat 1 KUHP KUHP dana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sylvester Matutina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, dalam hal tersebut sudah hadir bersama kita ahli hukum pidana yaitu Dr. Muhammad Taufik SH MHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras. Ya. Salam akal waras. Baik, Dr. Muhammad Taufik. Yang pertama Ya. mungkin kita akan minta komentarnya terhadap Hmm, putusan Mahkamah Agung yang sudah lama sebenarnya tahun hmm. 2019 Ya, ya. dan dikaitkan dengan kedatangan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Silakan, Dr. Muhammad Taufik. Ya. Eh, di dalam sistem peradilan pidana ya itu kita mengenal apa namanya adanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan dilengkapi di situ adanya fungsi penasihat hukum atau pengacara ya. Nah, sebelum membahas ke substansi dari perkara ini, kenapa putusan yang sudah diadili sejak 2019 dan sudah inkrah itu sampai hari ini tidak pernah dilakukan eksekusi ya sebelum sampai kepada substansi tadi disebutkan oleh Mas Miftah ya bahwa apa sampai kasasi itu dijatuhi vonis 1,5 tahun. Artinya ketika kita bicara kasasi berarti Sylvester Matutina. Tapi Sylvesternya jangan pakai fail. Kalau fail kan pahlawan Rembo. Oh Sylvester gitu itu. ya. Kalau ini pengecut, pengecut ya. Kalau Sylvester Sylvester ya. Stallone itu kan wah pahlawan ya dan sebagainya. Oke lah ya. Jadi fiksinya masih ada itu ya. Kalau fiksinya masih ada. Kalau ini kan pengecut ya. Kerjanya mencaci maki orang, bahkan orang-orang tua ditantang mau dicukur kumisnya. Nah, sekarang mungkin lagi sembunyi. Nah, oke, kita bicara sistem peradilan pidana. Tadi sudah dijelaskan dari awal oleh Bawas dan saya selaku ahli pidana menambahkan, artinya ketika proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan sampai kemudian vonis, itu sudah bersifat inkrah. Apa itu inkrah? Inkrah itu putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sekarang sebutannya bukan lagi terdakwa, tapi terpidana. Oke, Yang sudah terpidana ya Pak Taufik ya. terpidana. Jadi terpidana itu orang yang putusan pengadilannya sudah selesai. Artinya dia sudah menggunakan haknya, sudah banding, sudah kasasi. Nah, ada satu pertanyaan, boleh tidak dia menggunakan PK? Tidak boleh, karena dia belum dieksekusi. Kalau dia sudah masuk penjara yang namanya Sylvester bukan V, tapi F, ya, ya itu silahkan dia mengajukan, ya. Tetapi sepanjang dia belum dieksekusi, belum dipidana, jadi kalau kita berbicara tentang fungsi masing-masing, polisi itu menyelidik, jaksa menuntut, kemudian hakim mengadili, dan sekarang sudah diadili, siapa tanggung jawab? Jadi tanggung jawabnya ada pada kejaksaan. Maka tidak salah aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian siapa lagi, Mas Miftah, selain Ada Bang Ahmad Fazinuddin, ada oh Kurnia ya otomatis Triroyani. yang ini
yang 12 orang itu siapa? Jadi Bu Tri Kurnia Royani, Mas Roy Suryo, siapa lagi? Kemudian ada Bang Rismon Sianipar, Resman Syanipar, Michael Sinaga, ya, Rizal Fadila, Rizal Fadilah, ya. Babe Oke, Aldo, dan kawan-kawan ya Pak. banyak. Oke, oke. 12 orang yang sudah diterbitkan SPDP, tetapi tidak ada mantan ketua KPK ya, Bang Abraham Samad nggak ada ya? Ada juga Ada, Bang oke. Abraham Samad di sana. Nah, saya sebagai ahli pidana mengatakan orang-orang itu tidak perlu datang ke kejaksaan kalau sistem peradilan pidana kita ini bagus. Karena sudah diadili, sekarang mau dieksekusi. Eksekusi itu begini. Apa yang disebut eksekusi? Eksekusi itu pelaksanaan dari putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi eksekusi itu tidak harus mati. Makanya Matutina tidak perlu takut. Sylvester V, bukan Sylvester F, itu tidak perlu takut. Karena eksekusi itu tidak berarti hukuman mati. Eksekusi itu seperti orang pedagang, saya jual beli mobil, tak eksekusi mobilnya, ya udah, berarti aku bayar mobilnya, aku ambil mobilnya, aku bawa. Nah, sama hari ini sebenarnya tidak perlu yang namanya Abraham sama Tri Kurnia Royani, Pak Rizal Fadila, Roy Suryo, Babe Aldo, Michael Sinaga, ya. Eh, semua orang yang ada di situ itu dan termasuk Abraham Samad nggak perlu, itu tugas negara. Nah, tetapi jangan lupa karena alat penegak hukum kita, apakah polisi, apakah jaksa, apakah PKK, apa KPK ya, namanya PKK apa KPK sekarang itu, ya, ya, itu misalnya kan semua dikooptasi oleh kekuasaan dan celakanya Prabowo yang notabene Letnan Jenderal itu ternyata tidak mampu dengan Pak Jokowi yang sedang sibuk mencari ijazahnya di mana, di mana, di mana. Oke ya, saya luruskan kembali. Nah, di dalam praktek, inilah yang saya sebut disparitas pidana. Nah, sekarang kita bicara substansi apa? Perbedaan perlakuan. Ya, saya memiliki satu contoh kemarin webinar di kantor saya, ya, namanya BW, ya, Bambang Wijanarko itu adalah korban Undang-Undang ITE di masa berkuasanya Seritek. Ya. Jadi dia ini pegiat sosial memprotes salah satu anak perusahaan Seritek namanya PT Riu. Itu tahu nggak? Yang nangkep itu dari Mabes Polri 13 orang semua bersenjata lengkap Undang-Undang ITE itu. Dia tidak lewat proses penyelidikan, ditangkap, langsung dijebloskan, vonisnya 2 tahun, banding diberikan 5 tahun, ya, kemudian kasasi dikoreksi lagi, divonis sesuai masa tahanan. Jadi kira-kira 2 tahun 10 hari. Nah, berkaca dari itu, saya mengatakan kita tidak bisa mengatakan Pak Prabowo ini sudah menjalankan hukum, meskipun Pak Prabowo mengatakan akan saya kejar. Itu koruptor sampai Antartika. Nggak usah, Pak, nggak usah dikejar, Pak. Orang jaksa Anda mengeksekusi itu perkara cemen, 311 itu perkara cemen, perkara penghinaan itu cemen. Dan dia disparitas itu berarti perbedaan perlakuan sudah diistimewakan sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pun dia tidak dimasukkan tahanan itu sudah istimewa. Nah, sekarang sudah inkrah van Gewisde atau orang di dalam bahasa Indonesia menyebut berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya ya untuk menjebloskan ke penjara. Saya takutnya nanti memunculkan kalau negara itu namanya dark justice, ya, peradilan sesat. Yang saya takutkan masyarakat muncul yang disebut street justice, keadilan jalanan. Karena keadilan minta lewat polisi, minta lewat jaksa, minta lewat hakim sudah nggak ada pintu. Jadi no way out. Ketika no way out, alternatifnya yang lain adalah street justice, pengadilan jalanan. Jadi bicara dengan norma apapun itu sudah selesai. Dia masuk penjara. Alih-alih masuk penjara dia nongkrong di sana, di televisi sana, televisi sini, ngajak berantem Rocky Gerung, ya. Semua lawan bicara itu diajak berantem semua dan tidak ada harganya. Betul. Dan terakhir dengan enaknya dia mencaci maki, menantang-nantang mantan Komandan Jenderal Kopassus, ya, Majen TNI Purnawirawan Pak Narko, ya, apapun namanya jasanya Sylvester tanpa V
itu nggak ada 1%-nya dari apa yang dilakukan oleh Majen TNI Purnawirawan Sunarko yang mantan Jenderal Kopassus yang tentu kita tahu reputasinya salah satu dari 10 pasukan elit di dunia ya. Nah, jadi memang menyedihkan ya proses memenjarakan orang kok harus lewat aksi. Kita jangan lupa itu ya, Mas. Anda tahu tidak, Mas Arief ya, Mas Arief ya. Saya Arif, Pak Ya, Mas Taufik. Arief jangan lupa. Kita ingat peristiwa 2017 bagaimana berdarah-darah memenjarakan seorang Ahok harus pakai demo. Nah, Betul, jadi betul. sebenarnya Pak Prabowo maupun Jokowi itu tidak ada bedanya ya, dan bahkan mungkin kalau Jokowi dulu memaksa lewat geng Solo untuk MK itu merubah seorang presiden bisa terpilih 3 kali, nampaknya sudah terjadi meskipun tanpa lewat putusan MK dalam bentuk apa, Prabowo itu menjadi kacung gitu ya, kacungnya Pak Jokowi, terbukti dia tidak mampu apa-apa gitu. Begitu Oke, Mas Sarip ya, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang berani. siap. Pak Taufik, ini kan yang kita bahas Sylvester ini memang salah satu diehardnya Pak Jokowi ya. Terus dari Ya, awal Pak Jokowi naik ya menjadi presiden dari 2014 2019 itu ya, Sylvester ini menjadi diehardnya. Dan kasus ini kan sejak 2019 artinya sudah 6 tahun yang lalu ya, seharusnya betul. dia sudah terpidana dan sudah ditangkap oleh kejaksaan. Nah, ini yang menjadi Ya, pertanyaan publik sih, kenapa sih kejaksaan itu nggak bisa, apakah nggak bisa memaksa, atau memang ini memang karena kasusnya boleh aja dia bebas nggak ditangkap gitu. Kan ini bukan bukan apa namanya, bukan terlapor ya, tapi ini sudah menjadi apa sebutannya ya, sudah bisa ditangkap gitu loh. Apa kendalanya di terpidana, kejaksaan? Itu ya terpidana, sudah. terpidana itu orang yang harus masuk penjara, Nah, sudah itu. masuk penjara. Nah itu Pak Taufik, kenapa ini kejaksaan ini nggak mau menangkap? Itu ada apakah di dalam hukum kita itu bisa begitu, boleh begitu, Pak Taufik? Ya, ya, saya jawab dulu, boleh nggak boleh. Kalau gila, kalau yang mau dieksekusi itu gila itu boleh, tidak ditangkap, tidak ditahan itu boleh, tapi dimasukkan kepada rumah sakit jiwa di Grogol sana dan sebagainya. Oke, kita bicara, buat saya simpel aja. Ini menandakan ya apa namanya? Ini menandakan bahwa eh, instrumen hukum kita, apakah polisi, jaksa, apakah hakim, ya termasuk PKK tadi, ya KPK begitu, KPK itu sudah dikooptasi, sudah digradasi di masa Presiden Jokowi. Jadi Prabowo ini kalau kalau orang Madura begini ya, orang Madura itu bercerita, Gubernur Jawa Timur itu siapa? Gubernur Jawa Timur itu Muhammad Nur Basowi. Basowi itu penggantinya begitu. Nah, kalau orang Madura tanya, presidennya siapa? Jokowi. Terus Prabowo itu penggantinya. Jadi presidennya masih Jokowi kalau kita bicara jenaka Maduranya. Oke, kembali. Nah, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang dikecualikan oleh undang-undang kecuali itu gila. Orang gila tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang gila, orang tidak cakap hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan karena mengurusi dirinya nggak bisa, otomatis perbuatannya tidak bisa dimintai pertanggungjawab. Tetapi kalau dia orang waras, berarti yang tidak waras siapa? Tidak waras jaksanya, ya. Berarti Kejaksaan Agung itu tidak waras karena menggaji jaksa begitu besar. Dia bisa memenjarakan seorang yang tidak punya mensrea bernama Thomas Tom Lembong, Lembong, tidak betul. menikmati kerugian tapi dihukum lebih tinggi dibanding yang lain ya, dengan 7 tahun dan dikenakan 4,5 tahun serta denda. Ini sudah mengindikasikan kepada kita memang tidak sehat. Di satu sisi orang mengeluh-elukan Kejaksaan Agung, tapi jangan lupa Kejaksaan Agung PKK pun juga memble kepada mantan ketua KPK namanya Firly, ya. Firly itu statusnya tidak jelas, ya. Jadi karena di masa pemerintahan Pak Jokowi KPK sudah didegradasi, ya. Kemudian Kejaksaan Agung juga sama, bahkan Kapolrinya itu sekitar 5 tahunan tidak diganti, ya. Otomatis ya susah. Kalau Anda tanya normanya yaitu ditangkap, ya. Dia harus ditangkap.
Kalau diberikan surat penangkapan, ya dia tidak mau, ya terbitkan DPU, daftar pencarian orang, itu biar nanti pensiunan Kopassus itu bersama saya ikut mencari, sama Mas Arif tak ajak mencari nanti, ya. Jadi ini memang sebuah ironi di negara hukum. Orang yang harus masuk penjara, dia keluar-keluar, dia menantang 12 orang ini pasti masuk penjara. Bahkan kalau berdebat atau berdiskusi itu seolah-olah orang lain itu nothing, nobody, ya, seolah-olah orang di depan dia itu nggak ada harganya. Dia orang yang paling benar, paling ngerti, ya, meskipun kita tidak tahu sekolahnya itu seperti apa, begitu, ya. Nah, oleh karenanya di dalam hukum itu tidak ada istimewanya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, ya. Dan kita itu anti penindasan. Tapi faktanya kita masih menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi negara ini di dalam teori penegakan hukum itu ada 3. Satu, teori hukum positif. Orang bersalah menurut apa kata undang-undang masuk penjara. Oke, itu hukum positif. Hukum progresif itu orang bersalah menurut undang-undang masuk penjara, tetapi bisa juga tidak masuk penjara. Kemudian aliran hukum yang ketiga itu hukum responsif. Untuk masuk penjara cukup dia memberikan keterangan palsu atau memberikan kesaksian palsu di depan persidangan. Nah, sebenarnya kita pendekatannya 2 aja. Kita memakai teori hukum positif atau memakai teori hukum progresif. Ya. Tetapi kalau di dalam perkara Sylvester Matutina yang bukan V, F, ya, F. ya pengecut gitu loh. Pengecut itu pengecut gitu ya. Kalau orang Arab bilang itu pengecut gitu ya. Nah, maka dengan sendirinya yang harus direstrukturisasi, direvitalisasi itu adalah satu, Kejaksaan Agung itu harus diganti, Jaksa Agungnya, Kapolri itu harus diganti. Kemudian kepolisian daerah yang pejabat Kapoldanya itu juga masih berbau-bau Jokowi lovers, ya itu harus diganti. Jadi mau tidak mau karena kehilangan kredibilitas. Nah, sebelum Anda tanya lagi, saya tanya kepada Anda. Sejauh ini kan tidak ada pernyataan dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya baca di media online dan lain-lain. Apa yang terjadi siang tadi, Mas Arief? Ya, Dr. Muhammad Taufik, yang terjadi siang tadi adalah Roy Suryo, Bu Kurniatri Royani, dan teman-teman yang pertama memberikan surat ke Kejaksaan Negeri Ya. Jakarta Selatan. Surat itu berisi putusan dari Mahkamah Agung ini beserta ada di belakang surat itu intinya ada yang melaporkan, diantaranya 2 orang yang saya tahu di dalam surat itu ada Bu Kurnia dan Roy Suryo, gitu, melaporkan atas putusan Mahkamah Agung ini. Kemudian berikutnya konferensi pers. Nah, konferensi pers itu terdiri diantaranya meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menangkap Sylvester, bukan V tapi F, Matutina ini. Yang kedua yang saya dengar tadi adalah bahwa tim advokasi anti kriminalisasi dan aktivis apabila diundang oleh media dan di dalamnya ada terpidana Sylvester Matutina ini, mereka tidak akan menghadiri karena status Sylvester ini adalah sebagai terpidana, bukan lagi sebagai narapidana, bukan lagi sebagai tersangka. Nah, itu 2 poin yang tadi saya tangkap, Dr. Muhammad Taufik. Enggak, tapi berarti artinya kesimpulannya Kejaksaan, apalagi Kejaksaan Agung kan tidak merespon apapun. Belum arti ada respon. Ditemui apa enggak? Ditemui apa tidak tadi? Tadi sebenarnya minta kepada Kepala Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, tapi tidak bisa, harus dijadwalkan. Nah, makanya tadi konferensi. Bukan. Kejaksaan itu kan institusi. Di situ kan ada apa namanya, Kasih Pidum, yang terutama Kasih Pidum, Kasih Pidsus, Tahti, ya, tahanan dan barang bukti itu mestinya 2 orang itu. Nah, Kasih Pidum sama Kasih Tahti mestinya menemui itu. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi
tahanan dan barang bukti itu mestinya menemui tadi. Ada nggak itu yang ditemui? Mereka menemui itu. Tadi kami lihat tidak ada, Pak Dr. Muhammad Taufik. Ya, Tidak jadi ada yang ini menemui. kan mengindikasikan negara ini sudah susah susah dideskripsi. Ada presiden, ada menteri hukum dan HAM, ada jaksa agung, tapi ada seorang narapidana yang belum dieksekusi, napi namanya, narapidana yang belum dieksekusi, begitu istimewa, tampil di televisi di mana-mana, jadi komisaris, ya, mencaci maki orang, nantang-nantang orang, tapi dibiarkan begitu. Saya sepakat ya. Saya sepakat bukan hanya itu mungkin, bukan hanya di televisi, tapi di forum-forum apapun yang melibatkan namanya Sylvester tidak pakai V, Matutina hadir ya harus diboikot ya, harus diboikot itu Mas Sarip ya. Itu jadi yang harus direvitalisasi itu adalah kejaksaan ya. Jadi Oke. kalau gitu ya diperbaiki. Jadi fungsinya divitalkan. Kamu itu nuntut. Ketika nuntut, ya kamu tuntut dikabulkan oleh hakim, ya kamu penjarakan. Kalau putusannya ditembak mati, ya segera eksekusi mati. Kita ini Hmm. kan punya 1.000 napi narkoba yang tidak ditembak mati. Bahkan 60% dari jumlah tahanan di Indonesia ini didominasi oleh narkoba. Gagal kan berarti itu. Bayangkan, kejahatan penjara didominasi 60% itu pesakitan narkoba itu. Ngeri dan ya. Ya, Begitu Mas Arief ya. ya, karena Dr. Muhammad Taufik tadi sedikit menyentil bahwa Sylvester ini masih juga menjadi komisaris ID Food ya, yang saya bacakan di sini Ya, Pak Sylvester ini sebagai komisaris independen PT RNI Persero berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK strip 58 garing MBU garing 03 garing 2025 tanggal 18 Maret 2025. Nah ini kalau sebagai narapidana apakah boleh ini Dr. Muhammad Taufik itu ditunjuk sebagai komisaris BUMN, ini bukan komisaris swasta ya Dr. Muhammad Taufik. iya Secara nggak etik bisa mungkin ya. dong. Tidak bisa karena syarat untuk menjadi pejabat itu harus memenuhi PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Dia yang T-nya itu tidak memenuhi syarat, tidak tercela, ya. Jadi dan nanti menjadi sebuah ironi ya, banyak orang sarjana lulusan luar negeri dan asli harus pakai kata-kata asli karena ada sarjana yang tidak asli, ya. Dokter dokter tidak asli juga banyak. Nah, artinya sistem pendidikan kita ini harus dirubah ya, dirubah, tidak perlu lagi sarjana asal kamu dekat sama penguasa ya, asal sebentar kamu dekat sama penguasa. Ya, Dr. Muhammad Taufik nampaknya akan mengambil sesuatu ya dari belakang, kita sambil menunggu beliau. Oh, sambil mengambil kopi nampaknya. Ya, ya. Jadi biar ngobrolnya asik meskipun berjauhan kita harus minum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Jadi sepertinya kok Indonesia ini nggak ada orang baik gitu loh, ya. Hmm. Sampai seorang narapidana yang belum dieksekusi bisa menjabat begitu ya. Hmm. Dan ini betul-betul Prabowo dipecundangi itu orangnya Jokowi semua itu. Orang-orang itu daihatnya. Betul tadi ada sebut daihat dan dia selalu mengatakan dan tidak cocok kelompoknya itu kalau memakai nama merah putih. Apa itu nama kelompoknya? Gerakan Merah Putih kalau tidak salah. Ya, kasihan dong pejuang kita Bung Tomo ya. Allahu Akbar. Kasihan Thomas Matulesi, kasihan Teguh Umar, Cut Nyak Pangeran Diponegoro yang memperjuangkan untuk tegaknya merah putih dipecundangi oleh seorang Sylvester F bukan memakai V. Jadi, aduh, rugi nih ya. Ya, Dr. Muhammad Taufik, ini pertanyaan yang mungkin banyak Ya, ditanyakan ya. Yang pertama soal kasusnya Pak Sylvester ini kan adalah kasus penghinaan yang dilakukan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala waktu dia ya, orasi. ya. Nah, kalau kemudian Pak Yusuf Kala ini dalam tanda kutip misalnya memaafkan Sylvester, nah, dalam kasus ini apakah Sylvester ini masih tetap bisa ditahan atau
bebas gitu. Ini sebagai apa ya, apa namanya, Ya, secara hukum supaya kita bisa melihatnya. ya. Jangan-jangan ini sudah dimaafkan sehingga dia tidak ditahan. Nah, sebagaimana gimana ini secara pandangan hukumnya? Oke, ini pertanyaan bagus jawabannya ke seorang ahli hukum pidana yang paham ijazahnya asli dan menjadi ketua pusat studi dan kajian anti korupsi. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua pusat studi dan kajian anti korupsi Iya, oke. Fakultas Hukum Unisula sekaligus Presiden Asosiasi Ahli Pidana. Jawaban saya Oh tegas iya, tidak bisa. Pak oke. Prabowo pun mengatakan jangan dipenjara tidak bisa karena ini sudah bagian dari narapidana. Pak Yusuf Kala mungkin bisa memaafkan ketika proses persidangan, tetapi ketika sudah vonis itu to be or not to be harusnya bahasanya you have go to jail. Kamu harus pergi ke penjara, ya. You are right now, you are a prisoner. Saat Oh, ini kamu itu adalah tahanan, narapidana. Jadi yang dibilang Mas Roy Suryo sahabat saya itu betul, dia dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi oh, sekalipun Pak Roy Suryo mengatakan mekanismenya bukan begitu karena dia belum dieksekusi. Andai kata dia sudah dieksekusi, ya, sudah menjalani 1 tahun gitu ya. Kemudian dan Pak Yusuf Kala sudah selesai, tidak punya kewenangan di situ, nggak ada. Kewenangannya hanya pada 2 institusi, satu Kejaksaan Agung, yang kedua adalah Departemen Hukum dan HAM. Apa kewenangan Departemen Hukum dan HAM? Tempat untuk sekolahnya orang-orang hebat seperti Sylvester Tidak V. Matutina. Itu orang-orang hebat itu, orang yang masuk penjara untuk kasus-kasus korupsi, kasus seperti itu kan orang hebat. oke. Ya, Pak Taufik, ini kalau kita bicara Pak Sylvester Matutina pakai F ini memang tidak ada habisnya. Seperti yang kemarin ketika dia diperiksa di Polda Metro Jaya, kemarin beliau sempat menyampaikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini 1000% akan 1000% tersangka. Intinya mereka tersangka. Nah, secara hukum ini apakah boleh ini seorang Sylvester yang sebenarnya di sini kan beliau tidak ada kaitannya dengan, dalam tanda kutip, ya, yang dipersoalkan di sini adalah dugaan ya, ijazah palsu Pak Jokowi. Beliau bukan temannya saat kuliah, bukan dosennya saat kuliah, atau dosen ya. pembimbingnya juga bukan. Nah ini secara hukum boleh nggak ini seorang Sylvester ini mengatakan 1000% tersangka, 1000% tersangka. Nah ini silakan, Ya. Dokter Muhammad. Nah, saya mengatakan dia sarjana hukum ya. Kurang tahu dia sarjana Ya. apa. Kalau sarjana hukum, aku mau tanya kuliahnya di mana? Emang di dalam apa namanya sistem peradilan pidana itu ada seorang Sylvester, Oh iya, ada sarjana seorang hukum. advokat, Beliau ada sarjana seorang advokat yang boleh mengatakan kamu masuk penjara. Memangnya dia hukum. hmm, Jadi apa yang dibilang oleh Sylvester itu 1000 triliun% itu tidak benar. Ya, oke. nanti bahaya. Negara ini akan menjadi negara yang tidak punya aturan disorder. Kenapa? Karena setiap orang boleh mengatakan kamu masuk penjara, kamu tidak masuk penjara, kamu bersalah, kamu tidak bersalah. Ya silahkanlah orang. Makanya saya tanya, yang namanya sarjana hukum itu tentu tahu bahasanya apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Kepastian hukum Oke. itu apa kata undang-undang. Maka undang-undang itu ada penafsirannya tentang keadilan itu bisa memakai hukum positif. Semua yang terlibat di dalam rumusan pasal-pasal KUH pidana dia di penjara itu hukum positif. Kalau hukum progresif itu rumusan pidana masuk pidana belum tentu dia di penjara. Ya, kalau hukum responsif itu ya apa yang ada di suasana itu bisa bisa dipakai untuk menemukan keadilan dan sekarang keadilan yang terbaru itu keadilan yang bermartabat dan kita sedang tidak memiliki keadilan yang bermartabat. Jangan lupa ini digelontorkan pernyataan ini oleh Profesor Dr. Teguh Prasetyo, mantan anggota DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya berteman sama beliau ya seminggu yang lalu sama-sama menghadiri pengukuhan guru besar salah seorang dosen di perguruan tinggi di Surakarta. Jadi kita ini masuk di dalam negara yang sama sekali keadilannya tidak bermartabat. Bagaimana bermartabat?
seorang narapidana belum dieksekusi jalan-jalan ke sana ke sini ya. Saya tegas saja, simple. Sekalipun tidak diterbitkan surat perintah penangkapan, polisi bisa menangkap yang namanya Sylvester tidak pakai V Matutina. Ya, begitu Mas Arief. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Muhammad Taufik. Ini terakhir mungkin Dr. Muhammad Taufik Ya, sebagai penutup. Kita lihat Pak Sylvester hari-hari ini kemarin sempat beliau diundang di dalam acara Rakyat Bersuara, itu beliau tidak hadir. Saya lihat tidak hadir. Kemudian beberapa hari ini juga tidak ada statement di media sosial. Tadi Pak Roy ya, ya. Suryo menyampaikan katanya beliau sedang ada di luar Pulau Jawa. Nah, ini mungkin Pak Taufik, Pak Dr. Taufik, ini bagaimana seharusnya mungkin sebagai masyarakat ya yang melihat Oke. beliau yang saat ini berkeliaran statusnya sebagai narapidana, dan apa pesannya terhadap kejaksaan yang hari ini sebenarnya seharusnya berwenang untuk menangkap Pak Sylvester ini, Dr. Muhammad Taufik, silakan. Pertama, berlakunya hukum pidana, berarti hukum pidana itu peraturan yang memuat sanksi pidana, apakah itu KUHP, apakah itu undang-undang tindak pidana korupsi, apakah itu undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, bisa dijalankan apa asasnya. Asas pemberlakuan undang-undang kita ini menganut asas teritori. Dimanapun itu wilayah Indonesia, maka itu berlaku. Mau di luar negeri dan sebagainya berlaku. Yang kedua, kita menganut asas nasional aktif. Kemanapun warga negara Indonesia itu bepergian, kalau dia melakukan kejahatan dengan menggunakan hukum Indonesia, dia bisa ditangkap. Jadi menjawab pertanyaan Anda, tidak perlu jaksa agung, cukup kasih telegram saja, di mana dia sekarang keberadaannya, kejaksaan mana, wilayah kemana itu ditangkap bisa. Jadi kalau misalkan ada pelaku kejahatan itu di Boyolali begitu ya, tidak perlu harus jaksa agung atau petugas kejaksaan agung datang. Cukup kirim telegram di backup Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, minta polisi bawa kendali operasinya kejaksaan dengan Kejaksaan Negeri Boyolali bisa nangkep orang itu. Jadi tidak rumit seperti yang dibayangkan orang ya. Yang Oke. rumit itu adalah akal waras kita sedang tidak ada ya, kecuali yang menyimak ini pasti akal warasnya ada. Jadi kalau akal warasnya ada, kita mengenal pemberlakuan hukum itu menganut dua asas. Nasional aktif, hukum pidana mengikuti kemana warga negara Indonesia bepergian. Yang kedua, menganut asas teritori, berlaku sepanjang itu wilayah Indonesia. Mau itu di kedutaan luar negeri, kalau itu kedutaan Republik Indonesia, hukum Indonesia berlaku. Apalagi cuma di pulau ya. Nah, Oke. nanti kalau nggak bisa kasih pelampung diseret ke laut begitu aja, kasih pelampung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas waktunya malam Oke, hari ini. Ini sangat apa namanya ya, mengedukasi kepada kita sebagai warga yes, negara. Sekaligus ya. mudah-mudahan ini memberikan edukasi kepada masyarakat publik apabila melihat Pak Sylvester Matutina, mungkin segera bisa melaporkan ke pihak yang berwajib agar segera ditangkap karena beliau Mas statusnya Arief, sebagai saya narapidana. bisa titip pesan, Apa itu, bisa dokter? titip pesan. Apa? Tolong pengacara Pitra bawa borgol untuk nangkep Oh Sylvester bukan iya. V Matutina. Minta tolong Pitra ya. Oh Melalui iya. tayangan ini aku minta Pitra itu kau tangkap itu Sylvester, kan dia juga sering cekcok dua orang itu ya. Tangkap itu Betul, pakai betul. borgol kamu itu, oke. Oke. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.